Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Meiti di sini. Kali ini Ibu akan membahas tentang pembahasan soal fisika pada program keahlian teknologi, konstruksi, dan properti. Mari sama-sama kita menyimak penjelasan berikut. Bismillahirrohmanirrohim. Kita mulai pembahasan soal kuis kita. Sebuah kolom beton bertulang memiliki tulangan utama dengan diameter tulangan 12 mm. Jika tinggi kolom adalah 5 meter, maka panjang tulangan utama dan volume kolom beton bertulang tersebut adalah, di sini ada gambar. Gambar ini adalah gambar kolom beton bertulang, di mana tulangan pada satu kolom ini kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tulangan sepanjang 5 meter disusun secara vertikal. Maka panjang tulangan utama yang kita perlukan adalah 8 dikali 5 meter. Maka jawabannya adalah 40 meter. Kemudian pertanyaan berikutnya, volume kolom beton bertulang. Volumenya berapa? Di sini di gambar ini beton bertulang ini, kolom beton ini memiliki ukuran 200 mm. Jadi kalau dijadikan meter ini 200 dibagi 1000 sama dengan 0,2. Begitu juga dengan sisi yang satunya. Maka volume dari kolom beton, volume itu sama dengan luas itu berarti luasnya 0,2 meter dikali 0,2 meter dikali tinggi 5 meter. Maka kita dapatkan 0,2 dikali 0,2, 0,04 dikali 5, maka jawabannya adalah 0,2 meter kubik. Jadi jawabannya adalah 40 meter dan 0,2 meter kubik. Kita lanjutkan di soal nomor berikutnya. Denah rumah berikut memiliki ukuran dengan satuan milimeter. Yang ditanyakan luas rumah tersebut tidak termasuk garasi dan teras. Jadi dari denah ini kita bisa lihat di sini ada kamar tidur, di sini WC, di sini kamar tidur. Kemudian ini ruang makan dan ini ruang tamu. Jadi yang ditanyakan di sini adalah luas dari pojok sini terus sampai ke depan pintu ini. Jadi kalau kita perhatikan sederhana saja menghitung luas rumah ini. Jadi kita bisa membagi dua ya dengan menarik garis di sini. Kita bisa tarik garis di sini. Maka rumah ini kita bagi menjadi dua bagian, yaitu bagian yang persegi panjang ini, panjang 3 ditambah 1,5 ditambah 2,75 dan lebarnya 3. Jadi kita tulis dulu di sini adalah panjangnya 2,75 ditambah 1,5 yang ini, kemudian ditambah 3 meter, tambah 3, ini adalah panjang, kemudian kita kalikan dengan lebarnya. Lebar ini kalau kita lihat di sini 3 meter, maka kita hitung menjadi 2,75 ditambah 1,5 adalah 4,25 ditambah 3 7,25. Kalau kita kalikan 3, maka kita dapatkan hasil 21,75 meter persegi. Itu bagian yang di sini ya, bagian yang kita potong di sini. Kemudian bagian yang satu lagi yang bawah ini lebarnya 3, panjangnya 4,4. Kita tuliskan di sini 4,4. Karena satuannya adalah mili, maka 4400 kita jadikan meter dibagi 1000, maka kita dapatkan 4,4 meter panjangnya dikali
dikali lebarnya 3. Maka kita dapatkan 4,4 dikali 3 itu nilainya adalah 13,2. 13,2. Nah, luas totalnya tinggal kita tambah. 5-nya turun. 7 tambah 2 9. Kemudian 3 tambah 1 4. 2 tambah 1 3. Jadi luas bangunan ini tanpa garasi dan teras adalah 34,95. Jadi jawabannya ini. Oke, kita lanjutkan. Seseorang ingin memasang ubin keramik pada teras rumahnya yang berukuran 4 meter kali 2 meter. Ini saya gambarkan di sini, misalkan terasnya ini panjangnya 4 meter. Jika ukuran satu keping ubin keramik yang digunakan adalah 40 cm kali 40 cm, maka banyaknya ubin keramik yang diperlukan adalah berapa keping? Jadi ini kan panjangnya 4 meter. Kalau kita jadikan senti, berarti 4 meter dikali 100, karena 1 meter itu 100 cm. Jadi panjang dari teras ini adalah 400 cm. Kemudian lebarnya adalah 2 meter. Berarti 2 kali 100 200 cm. Nah, kemudian satu keping keramik ukurannya tuh 40 cm. Jadi untuk lebar ini, karena lebar ini adalah 200 cm, maka keramik yang bisa disusun di sini adalah 200 dikali 40, jadi sama dengan 5 ubin. Jadi 200 dibagi 40 itu dapatlah 5. Misalkan ya, saya gambarkan 1 2 3 4 5 tanpa skala saya gambarkan ini. Kenapa? Karena satu sisi ini adalah 40 cm. Jadi kita dapat menyusun 5 keping ubin keramik pada sisi ini. Kemudian untuk panjang ini panjangnya adalah 400. Jadi banyaknya ubin keramik yang bisa kita susun berarti 400 dibagi 40, maka jumlahnya adalah 10. Jadi untuk bagian panjang ini kita dapatkan 10 buah keramik, 10 keping keramik. Maka total semua keping keramik yang kita pasang adalah 5 dikali 10, maka dapatlah 50 keping. Jadi untuk sisi lebarnya itu adalah 200 dibagi 40, ya kan, dikali dengan panjangnya itu adalah 400 dibagi 40, maka kita dapatkan 5 keping dikali panjangnya 10 keping dikali 10 keping, maka kita dapatkan totalnya adalah 50 buah atau 50 keping keramik. Kita lanjutkan di nomor selanjutnya. Misalnya kita akan membuat jalan rabat beton dengan ukuran cor beton 2 meter, panjang 100 meter, dan tebal 0,12 meter. Dengan menggunakan adukan beton campuran 1 semen, 2 pasir, 3 kerikil. Maka kebutuhan semennya dalam meter kubik adalah sebesar. Pertama-tama kita hitung dulu volume cor betonnya. Ini lebar 2 meter, panjang 100 meter, tebal 0,12 meter, kita kalikan. Jadi volume itu sama dengan 2 kali 100 dikali 0,12. Ini dapatnya 24 meter kubik. Nah, kemudian kita lihat di sini perbandingan antara pasir
semen, pasir, dan kerikil adalah 1:2:3. Ini perbandingan volume. Volume totalnya dalam perbandingan ini 1 tambah 2 tambah 3 itu 6. Jadi semen itu 1/6 dari volume total. Maka karena volume totalnya 24 meter kubik, maka semen yang dibutuhkan adalah 1/6 dikali 24 sama dengan 4 meter kubik. Mengapa 1? Karena semennya di sini 1 bagian dan 6 ini adalah volume total seluruh bagian. 1 ditambah 2 ditambah 3, 6. Kemudian 24 ini adalah volume total dari cor beton tersebut. Soal selanjutnya, massa jenis semen adalah 3000 kg per meter kubik. Sementara satu sak semen masanya 50 kg. Berapa sak semen yang diperlukan untuk membuat adukan cor beton yang memerlukan semen dengan volume 4 meter kubik? Jadi di sini diketahui massa jenis semen 3000 kg per meter kubik. Ini artinya setiap 1 meter kubik semen maka massanya adalah 3000 kg. Jika kita ingin membuat adukan cor beton yang menggunakan semen dengan volume 4 meter kubik, maka massa semen yang kita gunakan adalah 3000. 3000 ini kan massa setiap 1 meter kubik ya. Karena ada 4 meter kubik, maka 3000 ini tinggal kita kalikan dengan 4. Jadi hasilnya adalah 12.000. 12.000 dengan satuan kilogram. 12.000 kilogram. Nah, yang ditanyakan ini bukan kilogram tetapi berapa sak semen. 1 sak semen massanya 50 kg. Berarti jika kita memerlukan 12.000 kg semen, maka banyaknya sak semen yang kita perlukan adalah 12.000 tinggal dibagi dengan 50. Jadi 12.000 dibagi 50. Maka kita dapatkan, ini nolnya bisa dicoret 1, maka kita dapatkan nilainya adalah 240 sak semen. Soal selanjutnya, seseorang memiliki tanah 1 hektar. Orang tersebut ingin menjual tanahnya dalam satuan kapling. Jika satu kapling tanah berukuran 10 meter kali 20 meter, maka banyaknya kapling tanah yang dapat dijual orang tersebut adalah, jadi 1 hektar itu kalau dikonversikan menjadi meter persegi itu adalah sama dengan 10.000 meter persegi. Karena 1 hektar itu adalah 100 meter kali 100 meter. Nah, kemudian jika orang tersebut ingin membuat satu kapling itu 10 meter kali 20 meter, itu kan berarti luas satu kapling tanah itu adalah 10 dikali 20 berarti 200 meter persegi. Asalnya dari 10 dikali 20 sama dengan 200 meter persegi. Maka banyaknya kapling tanah orang tersebut kita bagi adalah 10.000 dibagi 200. Bisa kita coret nolnya 2, tinggallah 100 dibagi 2 sama dengan 50 kapling. Jadi jawabannya adalah 50 kapling. Sebuah mobil pick up memiliki kapasitas angkut pasir 1,5 meter kubik. Jika seseorang ingin menimbun halaman depan rumahnya dengan pasir padat dengan ketinggian 30 cm, luas halamannya 20 meter persegi,
Sementara penyusutan volume pasir 1/3 volume semula. Maka berapa pick up yang harus dipesan orang tersebut? Kita hitung dulu volume dari pasir padat. Jadi volume pasir padat itu adalah luas halaman 20 meter dikali dengan ketinggian 30 cm sama dengan 0,3 meter. Jadi volume pasir padatnya itu adalah 20, ini luas 10 meter persegi dikali dengan 0,3. Kita dapatkan sama dengan 6 meter kubik. Ini adalah volume pasir padat. Tetapi jika kita membeli pasir yang diangkut dengan menggunakan pick up, yang kita beli itu bukanlah pasir padat, tetapi itu adalah pasir yang berongga, yang memiliki rongga. Sehingga di soal ini disebutkan pasir akan mengalami penyusutan 1/3 volume semula. Jadi kalau misalkan kita menginginkan volume padatnya 6 meter kubik, maka kita harus memperhitungkan volume penyusutan 1/3. Jadi 6 meter kubik ini setelah mengalami penyusutan. Maka volume yang kita pesan itu bukan 6 meter kubik, tetapi volume yang kita pesan itu adalah termasuk 1/3 dari yang akan menyusut nanti. Jadi 6 meter kubik ini adalah yang telah mengalami penyusutan. Berarti total pasir 6 meter kubik ini adalah volume padatnya, yaitu 1 dikurang 1/3, yaitu 2/3. Jadi 6 meter kubik ini merupakan 2/3-nya. 2/3 itu berarti yang sudah mengalami penyusutan. Maka ini dikali volume awal. Maka kita bisa mencari volume awal dengan cara 3 dinaikkan ke atas dan 2 diturunkan ke bawah. Maka didapat 6 dikali 3 dibagi 2. Itu sama dengan, ini dicoret 6 bagi 2 3, 3 dikali 3 9. Jadi volume pasir awal sebelum mengalami penyusutan yang harus dipesan itu adalah 9 meter kubik. Sementara yang ditanyakan ini bukanlah volume, tetapi berapa pick up yang harus kita pesan. Karena satu pick up itu 1,5 meter kubik, maka untuk 9 meter kubik tinggal kita bagi saja 9 dibagi 1,5, maka dapatlah nilainya adalah 6 pick up. 6 pick up. Volume kerikil yang diperlukan untuk pekerjaan bangunan adalah 2 meter kubik. Jika massa jenis kerikil 2000 kg per meter kubik, berapa ton kerikil yang diperlukan? Jadi maksudnya massa jenis ini seperti yang tadi, artinya 1 meter kubik kerikil maka massanya 2000 kg. Jika kita memerlukan 2 meter kubik, maka masanya adalah 2 dikali 2000 menjadi 4000 kg. Nah, 4000 kg itu jika diubah menjadi ton, maka 4000 kg sama dengan 4 ton. Umur manusia rata-rata 2 miliar detik. Jika dijadikan tahun menjadi berapa tahun? Nah, seperti ini kalau kita bertemu soal seperti ini tinggal kita dibagi saja ya. Jadi 2 miliar itu 2 miliar detik ya. Kita mengkonversi satuan dari detik menjadi satuannya tahun. Ini 2 miliar detik kita bagi, karena 1 tahun itu 365 hari. Kemudian 1 hari adalah 24 jam. 1 jam adalah 60 menit. 1 menit 60 detik. Nah, maka kita tinggal bagi ini 2 miliar dibagi angka di bawah, maka nanti kita akan mendapatkan nilai 63
3,42 tahun. Ini duanya adalah pembulatan. Oke, soal terakhir nih ya, jarak bumi ke matahari 149,6 juta kilometer. Jika ditulis dalam bentuk baku atau notasi ilmiah adalah berapa? Jadi ini 149,6 juta itu kan berarti kali 10 pangkat 6 kilometer. Nah, kilo ini kalau kita uraikan adalah 10 pangkat 3. Jadi 149,6 kali 10 pangkat 6 dikali 10 pangkat 3. Nah, kalau bilangan berpangkat dikalikan, maka pangkatnya kita jumlahkan. Maka ini sama dengan 149,6 dikali 10 pangkat 6 tambah 3, 9. Tetapi ini masih belum memenuhi penulisan bentuk baku, karena bentuk baku itu haruslah satu angka di depan koma. Maka komanya ini kita majukan 2 langkah, jadi 1,496. Nah, 1,496 supaya menjadi 149,6, maka itu harus kita kalikan 100 atau 10 pangkat 2. Kemudian yang di atas itu 10 pangkat 9 kita turunkan lagi. Nah, ini bilangan berpangkat dikalikan dengan bilangan berpangkat, maka pangkatnya kita jumlah. Jadi hasilnya adalah 1,496 dikali 10 pangkat 2 ditambah 9, 11 dengan satuan meter. Ini satuannya meter.